yang ada ini lagi-lagi mencederai hati nurani rakyat, mencederai semangat rakyat yang menginginkan kemajuan, yang menginginkan Indonesia ini melahirkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang bisa bersama-sama rakyat untuk memajukan Indonesia sendiri, tapi juga membanggakan di dunia internasional. Saya kira demikian saya sampaikan kepada rekan-rekan untuk tetap satu komando ya. Saya menghimbau kepada seluruh peserta aksi satu komando, jangan mudah terprovokasi, dan terima kasih kepada rekan-rekan rekan-rekan Polri yang sudah mau bersama-sama untuk menjaga aksi ini sehingga bisa berlangsung dengan damai. Kami tegaskan, aksi ini adalah aksi damai, bukan aksi provokasi, tapi aksi damai yang digerakkan atas nama kehendak rakyat, menginginkan keadilan, menginginkan kejujuran, menolak hasil quick count, melawan cawe-cawe Jokowi, dan menuntut agar segala bentuk praktek curang di dalam pemilu diusut tuntas dan pelaku-pelakunya diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Takbir! 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 Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang sekalian, masih semangat? Saya tanya sekali lagi, masih semangat? Tentu hari ini semangat kita satu, tujuan kita satu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada pihak kepolisian yang kemudian sudah mengawal aksi kita pada siang hari ini. Begitu terima kasih kepada teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang dan kawan-kawan mahasiswa yang kemudian masih semangat untuk mengawal sistem demokrasi kita, kawan-kawan. Maka daripada itu, kedatangan kami di sini tak lain dan tak bukan ingin saya sampaikan kepada KPU, bukan lagi Komisi Pemilihan Umum, namun Komisi Pemilihan Curang, kawan-kawan. Betul teman-teman? Tentu hari ini kami sebagai representasi daripada seluruh masyarakat Indonesia yang kemudian hadir di sini untuk bagaimana menyampaikan persoalan yang kemudian baru saja terjadi, kawan-kawan. Hari ini pemilu merupakan pesta demokrasi yang kemudian dijalankan daripada seluruh masyarakat Indonesia yang mempunyai hak politik untuk kemudian memilih pemimpin yang kemudian hari ini betul-betul dari rakyat, kawan-kawan. Hari ini kita tahu bahwa 10 tahun belakangan masa pemerintahan Jokowi, Indonesia mengalami degradasi ekonomi, sosial, politik, dan kemudian pada saat pemilu 2024 ini Indonesia mengalami degradasi ekonomi yang cukup marah, kawan-kawan. Hari ini kami hadir di sini sebagai sistem kontrol untuk bagaimana mengontrol seluruh sistem kebijakan pemerintah. Hari ini berangkat daripada konsep ilmu negara, kita perlu tahu bahwa dalam ilmu negara dijelaskan ketika lahirnya satu negara maka harus ada satu wilayah. Ketika ada satu wilayah dibentuklah pemerintahan yang kemudian berasal daripada rakyat, yang mana dijelaskan dalam konstitusi kita adalah ketika negara hadir untuk kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi lagi-lagi hari ini negara kesatuan Republik Indonesia di bawah naungan Adinda Joko Widodo tidak mampu untuk bagaimana menjalankan amanat konstitusi, tidak mampu untuk bagaimana menjalankan sistem demokrasi. Hari ini kejadian fenomena yang terjadi yang dilakukan daripada rezim Joko Widodo yang mana
andi penuh untuk menjalankan pemilihan umum sudah seharusnya, sudah sepatutnya terbuka terhadap undang-undang pemilu yang dimana dinyatakan jujur, adil dan terbuka kawan-kawan. Betul teman-teman. Hari ini saya mau sampaikan bahwa Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Maka tidak ada satu orang pun yang mampu untuk mengintervensi suara-suara rakyat. Hari ini kecurangan benar-benar terlihat yang dimainkan daripada pemerintah Joko Widodo bersama KPU, bersama Bawaslu. Kami tahu semua rekan jejak dan kemudian terjadilah pemilu curang. Kita sudah sepatutnya malu, kita sepatutnya malu terhadap bangsa-bangsa lain. Sebab Indonesia yang kini menjelang 79 tahun baru saja terjadi degradasi ekonomi, sosial, politik yang dilakukan daripada rezim Joko Widodo. Maka daripada itu kami mengutuk keras rezim Joko Widodo yang mana hari ini sebagai kekuasaan tertinggi negara kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya hari ini Presiden Joko Widodo kemudian mundur dari jabatannya, dan juga Adinda Hasyim Asyari yang melakukan pelanggaran etik, yang melakukan pelanggaran pemilu, yang mana hanya muncul keresahan masyarakat Indonesia kawan-kawan. Sudah barang tentu hari ini kami datang adalah bentuk kepedulian kami terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, terhadap pemerintahan Indonesia, terhadap sistem konstitusi demokrasi kita. Kita tahu betul bahwa keikutsertaan Joko Widodo dalam pemilu 2004 sebab ada Adinda Gibran Raka Buming Raka yang mana dipasang melalui konstitusi yang cacat, sehingga ada intervensi kekuasaan yang mana di situ ada Anwar Usman, sehingga apa kawan-kawan, pemilu 2004 yang mana dicantumkan dalam konstitusi sudah seharusnya kami menjalankan dengan jujur, adil, transparan dan terbuka. Tetapi apa kawan-kawan, hari ini keresahan masyarakat Indonesia, keresahan mahasiswa sebagai agen of change, sebagai agen perubahan, agen of kontrol sosial. Maka sudah seharusnya hari ini KPU yang mana sebagai penyelenggara pemilu, sebagai andil penuh yang menjalankan pemilu sudah seharusnya jujur, adil dan transparan sesuai konstitusi kita kawan-kawan, sesuai undang-undang pemilu. Presiden Joko Widodo melakukan cawe-cawe yang mana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemilu. Itu kemudian salah besar. Hari ini hasil kajian diskusi mahasiswa yang mana ketika Presiden melakukan kampanye, ketika dia melanjutkan pencalonan untuk menjadi calon presiden dan mengambil cuti untuk kemudian tidak berada dalam fasilitasi kekuasaan. Tetapi hari ini Presiden Joko Widodo melakukan pemanfaatan kekuasaan, melakukan intervensi daripada lembaga-lembaga penyelenggara pemilu yang mana baru saja dilayangkan daripada media perpres yang dilakukan daripada Presiden untuk menunjang gaji Bawaslu kawan-kawan. Itu adalah salah satu gimmick yang dimainkan. Jadi kawan-kawan, tetap dalam barisan kawan-kawan. Tetap dalam barisan kawan-kawan, jangan terprovokasi oleh masa-masa bayaran yang dimana hari ini tidak mampu untuk menjalankan sistem demokrasi dan sistem konstitusi kita kawan-kawan. Mereka adalah orang-orang berdosa, mereka adalah orang-orang yang kemudian tidak mempunyai tanggung jawab. Baik, mungkin itu saja dapat saya sampaikan.
Hasta la victoria siempre. Patria o muerte. Maju terus dan menang. Tanah air atau mati. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cakep sekali ya yang aksi-aksi ya. Ibu-ibu, mana sana? Aduh, saya mau tanya ibu-ibu, itu bawa bendera kuning tanda apa itu? Buat apa? Ah, oh jadi ada yang mati. Dan kalau yang mati itu kalau orang Islam mengucapnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua kali lagi ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah. KPU. Sebut, ayo. Telah pulang ke rahmatullah. KPU. Ibu-ibu dibayar kasih. Dibayar kasih. Ini dibayar apa? Oh enggak ya, nggak dibayar ya? Jadi ibu-ibu dari mana sini? Ada yang dari Bogor? Bekasi? Depok? Sumatera? Masya Allah, dari Sabang sampai Merauke. Subhanallah. Ini tetap betul masa. Selamat ya. Cirebon, Masya Allah, Cirebon. Mana? Bandung, Masya Allah. Ini ibu-ibu yang datang di sini tidak dibayar, tapi melainkan minta keadilan untuk membasmi korupsi, untuk mengajak KPU. Hai KPU, hai KPU. Ya, kalau kau berani, lawan dia, lawan dia. Kau siapkan peluru kalian, tembuskan ke dada saya di atas tetap. Jangan coba-coba ya. Ya. Ibu-ibu jangan provokasi ibu. Ibu. Masuk ke barisannya. Ibu balik. Yang ini aksi damai, bukan aksi tandingan, betul ya? Polisi ini datang ke sini mengayomi, menertibkan, betul komandan? Betul. Gitu. Tidak ada kata yang diadu. Kita mau diadu, Pak. Kalau kita ada berani mengajak aksi kami, barangkali dia kalian siap semuanya. Siap. Ibu siap. Bapak siap. Siap. Jangan takut. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang baik. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang benar. Ya, kekuatan kita bukan senjata, kekuatan kita Allah. Oke ya, sudah itu aja ya. Ini akan dilanjuti oleh yang lainnya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Disit pasem parebelum belum omnin kontra omnis. Artinya keadilan, kebenaran, kejujuran, kemuliaan itu adalah norma moral yang tertinggi. Tapi di atas segalanya adalah kesejahteraan masyarakat banyak. Hidup merdeka! 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 Kita semua hadir di sini, kita bukan orang-orang bayaran. Kita semua hadir di sini adalah orang-orang yang punya nurani,
adalah orang-orang yang tegak hatinya, adalah orang-orang yang punya jiwa patriotisme, adalah orang-orang yang masih mencintai bangsa ini. Karena itu tidak terpengaruh dengan provokasi siapapun, kecuali kita fokus pada tujuan kita. Kita fokus pada keluhuran kemuliaan kita, kehadiran kita di tempat ini. Hanya satu tujuan, hidup hari ini, hari esok harus lebih baik daripada hari kemarin. Betul? Betul saudaraku? Betul saudaraku? Saya dari ujung timur bangsa kita, negara kita Indonesia. Ada titipan pesan dari ujung timur ke saudara-saudaraku ini, bahwa sekecil apapun kebenaran yang kita miliki, apalagi ini sudah sebesar-besarnya kebenaran yang kita punya, tidak boleh dilecehkan oleh siapapun. Mendukung tidak? Mendukung. Terima kasih. Karena itu kepada saudaraku seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, hari ini kami mewakili saudara-saudaraku, saudara sebangsa setanah air. Kami hadiri kantor KPU pusat, lembaga yang memang diberikan amanat oleh konstitusi untuk melaksanakan pemilihan umum bagi kelancaran bangsa kita untuk selama-lamanya. Karena itu agenda nasional pemilu tidak boleh dikotori oleh siapapun, tidak boleh dihancurkan oleh siapapun, tetapi harus dijalankan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai penanggung jawab, sebagai pelaksana pemilu. Kami harapkan pemilu bersama DPR RI, bersama DPD dan Presiden Republik Indonesia tetap konsen untuk menghitung perhitungan suara yang sedang ada ini agar tidak dimanipulasi oleh siapapun. Karena kami mendapat kabar ada penghentian perhitungan karena ada partai tertentu yang belum bolos dan harus diloloskan 1-2 hari ini. Dan itu adalah partai yang saudara-saudara sudah tahu. Untuk itu kami dari masyarakat Aliansi Rakyat tuntut keadilan atau disingkat AKI ingin membacakan pernyataan kami. Kami dari masyarakat masyarakat Aliansi Rakyat Tuntut Keadilan atau ARSI ingin menyampaikan pernyataan disampaikan kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang masih kami percaya, kepada lembaga DPR RI, DPD RI yang masih kami percaya, dan kepada para petugas KPU yang masih kami percaya. Isi tuntutannya ada 4 poin. 1. Berdasarkan pembicaraan dari pembicaraan terdahulu bahwa terjadi proses pemilu yang tidak lancar terutama dari paslon 2, maka kami minta paslon 1, paslon 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus didiskualifikasikan karena mereka lahir dari orang yang melakukan pelanggaran HAM berat dan juga melakukan betul saudara-saudaraku. Yang kedua, kami meminta agar Bapak Wakil Presiden dan KPU Republik Indonesia segera adakan pemilihan ulang tanpa paslon 2 yang telah didiskualifikasi. Untuk itu kami mohon Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia sesegeranya mengambil alih kekuasaan di Republik Indonesia karena rakyat sudah tidak percaya kepada Presiden Jokowi yang sudah jelas-jelas cawe-cawe dan ternyata dia hanyalah kepala rumah tangga yang hanya mencari nafkah untuk anak istrinya, bukan memikirkan negara, bukan memikirkan bangsa ini. Dia bukan lagi pahlawan, tetapi hanya seorang pencari nafkah yang baik untuk anak istrinya. Poin yang ketiga, kami menuntut kami menuntut kepada Presiden Jokowi untuk segera mengundurkan diri. Kalau tidak mau mengundurkan diri, maka harus dimasukkan oleh fraksi-fraksi di DPR RI. Karena jelas-jelas Bapak Joko Widodo sudah tidak memihak kepada rakyat. Bapak Joko Widodo sudah hanya menjadi kepala keluarga,
Pak Joko Widodo sudah tidak menjadi pemimpin bangsa. Bapak Joko Widodo sudah tidak punya komitmen bagi bangsa ini. Maka Joko Widodo harus menyelesaikan karena sudah melakukan konstitusi negara Republik Indonesia. Poin yang keempat, kami menuntut kepada KPU, kepada Panglima TNI, kepada Kapolri, kepada menteri-menteri, kepada Bawaslu dan seluruh jajarannya harus netral, tidak boleh melihat, tidak boleh mendiskriminasi rakyatnya di Indonesia. Karena itu KPU teruskan perhitungan suara ini baik-baiknya, jangan terpengaruh dengan provokasi apa-apa, tapi ingat janjimu, ingat Panglima TNI, ingat Kapolri, ingat saudara-saudaraku TNI. Kita semua, teman-teman semua punya sumpah jabatan, punya sumpah patriotisme, sumpah kewajiban negara untuk bangsa dan negara, untuk rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tanpa diskriminasi. Lebih dari itu, kami meminta untuk sekedar menjelaskan keanggotaan itu. Poin pertama, Prabowo Gibran diskualifikasi. Kedua, waktu KPU segera mengadakan perhitungan secepatnya dan mengadakan pemilihan umum karena tidak adil. Ketiga, Presiden Jokowi harus segera mengundurkan diri atau dimasukkan lewat DPR RI lewat fraksi-fraksi di DPR di Senayan. Keempat, kami minta netralitas KPU untuk mengingat janjinya, mengingat sumpahnya, bahwa sumpah dan janji adalah tanggung jawabku untuk Tuhan, untuk rakyat, untuk bangsa, bukan untuk pengkhianat, bukan untuk penipu, bukan untuk orang yang hanya memikirkan diri sendiri, bukan hanya untuk orang yang hanya mengatur untuk terus keluarga dan kroni-kroninya. Ada rakyat mencatat bahwa BNT yang dikeluarkan atau budak-budak sekian yang sudah menerima BNT mengendalikan nuraninya itu benar-benar mencederai keadilan kebenaran dan mempengaruhi hasil pemilu ini. Karena itu pemilu sudah tidak adil, pemilu sudah tidak berjalan normal karena penguasa memanfaatkan kemiskinan rakyat di lapangan untuk memasang kepentingan biasa. Untuk itu terima kasih. Salam dari kami, Aliansi Rakyat Tuntut Keadilan Asli, 19 Februari 2024, atas nama Koordinator Umum Amisus Adi dan Boy. Terima kasih. Ingat teman-teman, jangan terprovokasi. Sebab yang namanya berpendapat diatur oleh undang-undang. Tak ada satupun yang melarang kita berdemonstrasi di sini. Ini adalah menyampaikan pendapat kegelisahan rakyat kepada lembaga negara yang menurut kami sudah hancur lebur. Pemimpin-pemimpinnya ini pemimpin yang merugikan rakyat. Maka itu pemimpin-pemimpin ini perlu digulingkan, diturunkan. Kita tidak membutuhkan pemimpin seperti mereka, sebab masih ada banyak pemimpin-pemimpin lain yang punya kualitas, yang punya kejujuran, yang punya integritas. Integritas ketua KPU hari ini cacat. Integritas dan kejujuran ketua KPU rusak. Karena kerusakan itulah yang rakyat resah, rakyat gelisah, rakyat merasa bahwa perlu dibenahi. Ketua KPU harus digulingkan. Itu pernyataan sikap dari saya dan teman-teman yang ada di sini. Kami datang berkorban waktu, berkorban tenaga untuk apa? Rakyat itu bisa sejahtera, mendapatkan manfaat yang baik. Tapi ketika pemilu ini dilakukan, tidak ada manfaat yang baik. Yang ada hanyalah kecurangan. Kecurangan dilakukan oleh lembaga negara KPU. Semoga KPU, Bawaslu tegur KPU karena ketua KPU sudah kena juga pelanggaran kode etik. Masa orang pelanggaran etik dibiarkan begini? Masa pelanggaran kode etik begini dibiarkan begitu saja? Tidak bisa. Mana aktivisme? Mana orang-orang yang mengaku aktivis di jalan, yang sering tidur-tidur jalan, yang mengaku jujur, tapi ketika lembaga negara ini hancur, kita lihat jadi penonton saja.
Apakah Anda semua mau lembaga negara ini membuat sebuah ketidakadilan yang merugikan Pancasila, yang merugikan rakyat itu sendiri? Tidak. Satu kata tidak, karena itu kami sebagai rakyat, aktivis muda, aktivis mahasiswa, ibu-ibu menuntut keadilan, meminta ketua KPU memang harus diturunkan. Tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan maka ini akan merajalela sampai ke pelosok daerah. Pimpinan di pusat saja sudah rusak, bagaimana yang ada di daerah? Pimpinan di pusat saja tidak berikan teladan yang baik, bagaimana dengan yang ada di daerah? Pasti kecurangan-kecurangan yang TSM itu kita temukan. Hanya saja mungkin teman-teman tidak tahu, di data saya yang saya dapatkan banyak banget kecurangan. Masa belum pencoblosan sudah tercoblos? Masa di luar negeri, di Taiwan, katanya ada yang tidak dapat surat suara, ada yang surat suara itu sudah tercoblos terlebih dahulu. Di beberapa daerah kemarin saya dapat di Tebet, di Jakarta Selatan, itu pun juga kecurangan. Saya sendiri secara saksi langsung ketika saya turun lapangan, ada satu lokasi namanya di Balimester. Itu teman-teman harus tahu, ketika habis usai perhitungan mereka tidak tanda tangan surat. Saya tanya, kenapa Anda tidak tanda tangan? Kenapa Anda tidak taruh ini provinsi, ini daerah, ini TPS? Mereka bilang usai DPRD, usai dulu DPR RI. Berarti ada apa di balik itu? Artinya cara-cara kecurangan yang diatur secara terstruktur TSM itu yang dimaksud ya. Jadi saya lebih meminta ketua KPU memang hari ini digulingkan, diturunkan. Tidak boleh kompromi itu, karena ketua KPU kerjanya tidak benar, merusak demokrasi Indonesia. Sekian. Salam demokrasi Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup pemuda Indonesia. Kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan yang berbahagia, pada siang hari ini kita kembali berkumpul di depan kantor KPU RI, di depan lembaga yang mestinya harus menjadi garda terdepan di dalam memastikan proses pemilu, proses pilpres berlangsung dengan jujur, adil, tanpa kecurangan, berlangsung dengan jujur, adil, transparan, tanpa intervensi, tanpa campur tangan, tanpa determinasi, tanpa cawe-cawe dari Joko Widodo. Rekan-rekan sekalian, kita melihat bahwa pemilu 2024 mulai dari proses yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir sampai pada proses perhitungan suara bukan lagi menjadi rahasia umum, tapi kita menyaksikan baik itu secara langsung oleh kita masing-masing atau kita juga menyaksikan dari banyak video-video yang viral. Kita juga menyaksikan dari tayangan-tayangan televisi maupun informasi-informasi dari media elektronik lainnya. Betapa banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi selama proses pemilu 2024 ini. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, ini adalah situasi yang sangat menyedihkan, situasi yang sangat memilukan bagi iklim demokrasi kita di Republik ini. Kita juga menduga dari banyak laporan yang masuk kepada kita bahwa lembaga KPU yang dalam hal ini adalah ketua KPU dan
komisioner KPU diduga telah terintervensi, telah mendapatkan gratifikasi dari kekuatan negara di bawah Joko Widodo, sehingga bekerja tidak pada asas jujur dan adil, tetapi justru hanya untuk memenangkan salah satu paslon tertentu di dalam Pilpres 2024 ini. Kawan-kawan sekalian, ini lagi-lagi kami tegaskan, situasi politik hari ini adalah situasi politik yang jauh daripada demokrasi, yang jauh daripada cita-cita reformasi 25 tahun yang lalu. Reformasi kita, para pejuang-pejuang reformasi kita memperjuangkan reformasi agar terjadi perbaikan, agar Indonesia menjadi negara yang lebih baik dibandingkan selama 32 tahun Orde Baru dengan kekuasaan Soeharto berkuasa pada waktu itu. Apa yang menjadi salah satu cita-cita reformasi? Salah satunya adalah tidak adanya atau dihapuskannya segala bentuk, segala praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian. Tapi apa yang terjadi hari ini? Saya tadi mengatakan bahwa Joko Widodo sebagai kepala negara, sebagai presiden, memberikan contoh yang buruk bagi praktek demokrasi kita di Republik ini, memberikan contoh yang sangat tidak mengedukasi bagi generasi muda, bagi anak-anak muda, bagi kita semuanya, generasi penerus bangsa. Kenapa demikian? Karena Joko Widodo telah terang-terangan melakukan cawe-cawe di dalam proses politik di Republik ini, bagi-bagi sembako, bagi-bagi bansos, yang itu mestinya dikelola oleh lembaga negara yang berwenang. Tetapi kenapa, pertanyaannya, baru pada momentum politik ini dia kemudian memberikan sembako itu kepada rakyat? Belum lagi laporan-laporan yang masuk bagaimana kepala-kepala desa di seluruh Republik ini dimobilisasi untuk turut serta di dalam memenangkan salah satu paslon tertentu. Nah, inilah yang kita lawan, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian. Olehnya itu, kita hadir di sini, kita tegaskan bahwa kita gerakan masyarakat sipil bersama dengan Aliansi Mahasiswa Indonesia Selamatkan Demokrasi Indonesia bukanlah orang-orang bayaran, bukanlah orang-orang yang digerakkan hanya nasi bungkus, bukanlah orang-orang yang dimobilisasi oleh paslon tertentu, tapi kita adalah orang-orang yang murni datang ke sini untuk melihat demokrasi ini menjadi demokrasi yang berperadaban. Pilpres ini menjadi pilpres yang membanggakan, menjadi pemilu yang terhormat bagi kita semuanya dan bisa dibanggakan oleh kita di mata dunia. Nah, inilah yang harus disikapi dengan tegas oleh Bawaslu. Segala bentuk kecurangan harus transparan disampaikan, dan para pihak yang melakukan kecurangan-kecurangan tersebut harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, kita melawan Joko Widodo karena telah melakukan cawe-cawe, sehingga kita mengetuk hati para politisi, kita mengetuk hati parlemen kita. Joko Widodo terlalu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kemudian mestinya mereka melakukan atau menunjukkan sikap tegasnya untuk memakzulkan, untuk memecat secara tidak hormat Joko Widodo karena telah menginjak-injak nilai demokrasi kita. Semangat! Dan yang terakhir, saya kira bagi seluruh rakyat Indonesia, jangan terprovokasi, jangan tergiring opininya dengan quick count. Itu baru hitung cepat,
yang dilakukan oleh lembaga yang tidak mendapatkan legitimasi dari negara. Kita menunggu hasil perhitungan KPU dan kita mendesak kepada KPU, jangan sekali-kali berkompromi, jangan sekali-kali berkonspirasi dengan kekuasaan. Karena jika kalian berkompromi dan berkonspirasi dengan kekuasaan, tidak bersikap independen, maka kami berjanji, kami rakyat Indonesia akan menurunkan paksa kalian dan kita akan menduduki gedung KPU ini sehingga menjadi gedung yang benar-benar terhormat. Saya kira demikian. Tetap satu komando, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian. Kita berikan kesempatan juga kepada teman-teman koordinator dari setiap simpul gerakan masyarakat sipil untuk menyampaikan orasi politiknya. Ya, silakan. Ya, Bapak ya. Oke, giliran Bapak ya, silakan Pak ya. Satu-satu ya. Daftar ke saya ya nanti Pak, satu-satu nanti. Baris sana ya. Ya, mobilnya nanti goyang mobilnya. Oke, siap. Oke, silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Ibu Bapak? Kalau saya katakan rakyat, sebut dengan berdaulat. Oke, biar semangat semuanya. Rakyat! 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 Pada hari ini kita kumpul di gedung KPU Republik Indonesia adalah untuk menyampaikan aspirasi dengan damai. Bapak polisi, kami datang dengan damai. Mungkin teman-teman kita di sana juga datang dengan damai. Kita salurkan aspirasi kita dengan damai. Benar ya Pak ya? Jika Presiden datang, dia akan disambut dengan seluruh kehangatan. Begitu juga dengan kami. Kami adalah penguasa tertinggi di negeri ini. Rakyat Indonesia berdaulat! Rakyat! Rakyat! Hari ini kita lihat, Bapak, begitu banyak rakyat yang datang menolak hasil yang ada dikeluarkan oleh KPU. Begitu banyak kesalahan-kesalahan yang dikeluarkan oleh KPU. Dengan memohon maaf saja Ketua KPU, mungkinkah hal yang mereka lakukan telah memecah negara ini? Mungkin Bapak polisi lebih paham tentang hal itu, dan rakyat dan masyarakat di sana paham tentang hal itu. Mereka lah penghancur negara ini. Mereka memecah belah rakyat. Hasil quick count yang belum waktunya, yang tidak benar disampaikan. Apakah dia mau mengadu rakyat dengan rakyat? Mungkin saya sekilas sedikit mengeluarkan aspirasi. Pada hari ini kami rakyat Indonesia meminta seluruh anggota parlemen yang kemarin, yang sekarang masih duduk sebagai anggota Dewan di Senayan melakukan haknya, hak interpelasi, hak angket untuk menyelesaikan masalah-masalah yang telah terjadi terhadap negara ini. Jangan diam saja. Jangan diam saja anggota rakyat yang dipilih oleh rakyat. Kami ketuanya. Anda masih wakilnya. Dan di bawah Anda ada namanya KPU, ada namanya Presiden. Lakukanlah berdasarkan hak Anda yang menurut undang-undang ini benar. Semuanya menjalankan undang-undang. Kami di sini menjalankan undang-undang, menjalankan aturan. KPU telah memanipulasi data. Bayangkan Pak, bukan hanya pembunuhan hak, itu sebenarnya pelanggaran hak. Bukan hanya pembunuhan melanggar HAM, tapi hak warga Indonesia yang diambil, yang ditubiri, yang dihilangkan, termasuk pelanggaran HAM berat. Untuk itu, Ketua HAM untuk turun melakukan investigasi terhadap pelanggaran HAM ini. Benar semua Bapak-Bapak? Hidup rakyat! Saya bilang sekali lagi, rakyat berdaulat! Rakyat! Rakyat! Rakyat!
Terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan didengar oleh yang berkepentingan, dan kita harap teman-teman semua tidak ada yang terprovokasi, tidak ada yang terpancing, dan semua damai, jangan terprovokasi oleh apapun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu, masih semangat aksi, masih semangat yang di belakang. Masya Allah. Ya silakan yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan ibu-ibu, bapak-bapak semua. Oke, sudah begitu banyak para pembicara, para orator dalam kesempatan ini, maka kami menyampaikan tentang kecurangan KPU. KPU sebagai penyelenggara negara di Tenggarai dugaan kuat sudah melakukan pelanggaran kecurangan. Kecurangan terjadi adalah diketahui bahwa server KPU tidak berada di Indonesia, bapak-bapak dan ibu. Tahu bapak-bapak ibu di mana server KPU? Ada di Singapura, yang dimasuk di dalam kelompok Alibaba, yang dipastikan itu terkoneksi ke Cina. Jadi bapak-bapak, ini sangat berbahaya. Satu negara yang berdaulat, tetapi dalam pemilunya pengolahan data pemilu dilakukan oleh negara lain. Ini harus cermati bapak-bapak dan ibu, kita semua, kita yang mengaku sebagai bangsa Indonesia, maka bapak-bapak juga termasuk para aparat harus memahami ini bapak-bapak. Inilah tuntutan kami dari masyarakat sipil. Kemudian juga tentang sistem Sirekap. Sirekap itu adalah sistem pelaporan dari TPS kepada sistem Situng Bawaslu ke sistem KPU, di mana kita ketahui bahwa satu TPS itu maksimal 300 DPT. 300 DPT. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang yang mengerti tentang program komputer itu memahami bahwa dengan sistem yang ada, semestinya Sirekap itu tidak bisa input data melebihi 300 jumlah maksimal dari DPT. Tetapi kenyataannya ada satu TPS Sirekapnya bisa memasukkan data sebanyak 1,5 juta bapak-bapak ibu. 1,5 juta. Jadi untuk 200 TPS, artinya pasangan 02 sudah mendapatkan hasil 100 juta ibu-ibu. Inilah bapak-bapak ibu, kita cerdaskan kita semua. Bangsa kita ini bangsa yang besar dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Tetapi hari-hari ini banyak masyarakat hidup dalam kemiskinan. Kemudian juga rakyat secara IQ nasional rata-rata Indonesia hanyalah 78. Ini sangat menyedihkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak ibu tahu Indonesia adalah negara besar dengan kekayaan alam luar biasa. Kita di ASEAN adalah dengan IQ rata-rata paling rendah di ASEAN, 78. Ini adalah dampak dari kemiskinan. Kemiskinan akan melahirkan kebodohan. Bagaimana kita menjadi bangsa yang akan bisa bersaing di tingkat internasional? Kalau seperti ini kualitas bangsa kita, akibat dari kemiskinan, akibat dari korupsi, kejahatan yang sangat merela. Inilah yang kita sedihkan sebagai apa yang dilakukan pada mahasiswa pada tahun 98. Dan kami juga pada tahun 80, 90-an juga sudah bergerak. Tetapi hari ini kita melihat satu titik balik yang sangat menyedihkan bagi bangsa kita semua. Inilah menjadi perjuangan kita semua bapak-bapak dan ibu dalam perjuangan kita untuk menegakkan kedaulatan bangsa kita, kedaulatan negara, mencapai masyarakat adil dan makmur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak dari mana Pak? Kita ini Pak, kita dari alumni perguruan tinggi Pak. Kita alumni perguruan tinggi Pak. Jadi sekarang Bapak lihat semua guru-guru besar di perguruan tinggi, semua rektor-rektor, guru besar, semua sudah resah melihat kondisi bangsa kita Pak. Terima kasih. Gunung ya. Malu tak? Malu dia KPU ya. Aduh, ya silakan orator yang lainnya ya, disambut lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Fahrul, kami dari masyarakat yang sedang terpuruk ekonominya. Kita sekarang mau beli bensin susah, betul? Tapi sebelum saya bicara, saya sapa dulu kepada bapak-bapak polisi yang alhamdulillah pada ganteng-ganteng, gagah-gagah semuanya. Ibu-ibu polisi yang cantik-cantik, mohon maaf kami mengganggu Anda sekalian. Anda berdiri capek, luar biasa kami hargai, kami berikan apresiasi. Semoga tugas Anda ini Allah gantikan dengan pahala yang besar, karena kalian jalankan tugas negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Terima kasih. Dan kepada seluruh masyarakat yang terganggu jalannya, yang terganggu aktivitasnya dikarenakan kegiatan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami datang ini bukan untuk kepentingan kami pribadi, bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok, tapi kami datang untuk kepentingan kita bersama. Kita ketahui bahwa saat ini negara kita yang kita cintai ini, yang kita dilahirkan, dibesarkan, dan suatu saat kelak kita akan mati di tanah ini, sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sudah tahu sekarang harga beras berapa? Sudah mahal. Subsidi sudah mau ditarik. Gas kilo 3 kilogram sudah mau ditarik. Seluruh subsidi akan ditarik. Untuk apa? Untuk membayar hutang-hutang negara yang telah diwariskan kepada kami. Kami berdiri di sini, kami bukan membenci Pak Prabowo, bukan membenci Mas Ganjar, bukan membenci Pak Joko Widodo, bukan membenci Pak Ganjar atau membenci siapapun. Kami berdiri sini, kami datang ke sini, kami menuntut kebaikan yang besar untuk negara. Kami menuntut demokrasi, Pak Presiden. Kami minta tolong dari lubuk hati kami yang paling dalam. Kami susah, kami sedang susah. Jangan kau wariskan keterpurukan ekonomi kepada kami. Hutang negara yang sudah hampir 8.000 triliun kepada kami. Sementara Anda sibuk mencintai anak Anda, sehingga Anda sibuk mengusahakan agar dia mendapatkan kekuasaan. Mohon maaf Pak Presiden, kami rakyatmu, kami mohon, kami juga butuh cinta dari Anda, kami juga butuh perhatian dari Anda. Bukan saja kelompok Anda yang Anda pikirkan, bukan saja keluarga Anda yang Anda harus pikirkan, melainkan kami pun adalah anak-anak Anda. Kepada seluruh oligarki yang ada di Republik ini, pejabat-pejabat negara, cukup. Harta, sumber daya alam kalian rampok. Uang negara telah dirampok oleh pejabat negara, oknum-oknum pejabat negara. Maka di saat ini jangan suara kami lagi kalian rampok, jangan demokrasi kami lagi kalian rampok. Kami hanya menginginkan demokrasi yang jurdil. Kami menginginkan demokrasi yang jurdil, bukan jujur dilarang, tapi jujur dan adil. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang benar. Ingat, pemimpin yang baik dan yang benar hanya bisa didapatkan dengan cara-cara yang benar. Kepada Bapak Ketua KPU, ingat umur Anda, kita semuanya akan mati. Saya akan mati, kita yang hadir di sini akan mati, dan kalian di sana akan mati. Ingat, kau akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah kau lakukan di dunia. Di saat itu tidak ada presiden, di saat itu tidak ada siapapun yang dapat melindungi Anda. Engkau akan mempertanggungjawabkan setiap kecurangan
kecurangan yang kau lakukan terhadap kami. Kami hanya berharap, wahai Ketua KPU, wahai seluruh manusia Indonesia, sadar bahwa kita kelak akan mati. Maka berjalanlah yang lurus, berjalanlah yang adil, jangan memihak. Kalau memang benar-benar pemilu ini berjalan dengan jujur dan adil, demi Allah kami tidak akan berdiri di sini. Kalau pemilu itu berjalan dengan kejujuran yang dijunjung di atas kepala kalian, kalian tidak akan mendengar ocehan-ocehan dari kami. Dan bapak-bapak polisi tidak akan berdiri capek-capek untuk menjaga kami. Mereka juga lapar, mereka juga kepanasan. Oleh karena itu kami minta dari lubuk hati kami yang paling dalam, kalian bekerjalah yang jujur. Bekerjalah yang jujur. Kalau kalian tidak mampu, mundurlah secara terhormat. Jangan takut, jangan takut. Sesungguhnya yang engkau takuti hanyalah makhluk, hanyalah manusia biasa yang akan habis jabatannya. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada rakyat yang akan menuntut kalian kelak di yaumil mahsyar. Oleh karena itu sekali lagi, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh peserta yang hadir, masih semangat? Semangat tidak? Harus semangat, ya. Jangan kalah dari teman-teman kami yang sedang berdemo di sebelah sana. Tidak boleh dilarang, mereka punya hak. Ini negara demokrasi. Demokrasi ada pro dan ada yang kontra. Itu biasa. Itu biasa. Kita hargai seluruh pandangan politik masyarakat Indonesia. Yang pasti kita tetap fokus di sini. Kita menyampaikan aspirasi kita. Ya, kita menyampaikan aspirasi kita. Kita tuntut kepada Ketua KPU untuk segera mundur. Kalau tidak mampu, mundur. Mundur secara terhormat atau engkau dimundurkan. Jangan sampai doa orang-orang yang terzalimi mempercepat kepulanganmu. Kemana? Ke rumah. Ke rumah. Tidak boleh mendoakan yang jelek, kan? Tidak boleh mendoakan yang buruk. Ya, pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah, insya Allah. Lanjut. Sekali lagi, ya, kepada Ketua KPU, kepada Bawaslu, kepada seluruh elemen-elemen di pemerintah, jangan hanya memihak, jangan memihak kepada yang bayar Anda, jangan memihak yang mereka yang telah memberikan Anda jabatan, tapi berpihaklah kepada kebenaran. Takutlah akan kematian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah, semoga apa yang disampaikan ini bisa merasuk ke dalam hati mereka. Insya Allah bisa merasuk ke hati mereka. Mereka pulang, mereka tidur, akhirnya mereka takut mati, akhirnya mereka mau berbuat jujur. Insya Allah kita doakan kepada semua yang hadir sini, semoga selalu diberikan kesehatan. Kepada bapak-bapak polisi, ibu-ibu polisi yang cantik-cantik, yang belum dapat jodoh, insya Allah Allah segerakan jodohnya. Amin. Ya, bapak polisi dapat istri yang cantik-cantik. Amin. Ibu-ibu polisi dapat saya sudah nikah. Wah. Dapat suami yang baik, yang jujur, yang bijaksana, yang mencintai keluarganya, yang mencintai Tuhannya. Kalau orang sudah mencintai Tuhannya, insya Allah dia akan berbuat yang terbaik di dunia. Amin, insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, masih mau denger nggak orator lainnya? Kalau misalnya sampai malam sanggup? Sanggup. Pak polisi nggak sanggup katanya. Ya, silakan yang lainnya, Pak, silakan. Baik, terima kasih. Masih semangat abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu? Saya tanya sekali lagi, masih semangat? Ketika negara ini dipimpin daripada hasil yang curang, maka
rakyat akan dicurangi, rakyat akan dimanipulasi. Baik, ada orang terselipnya, saya persilakan dari Abang Moken yang Leang, salah satu konsentrasi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Salam perubahan. Salam perubahan. Bapak Ibu yang masih ada di samping trotoar, mohon datang ke sini biar sama-sama merasakan kepanasan seperti Bapak Ibu sana. Kita mau nuntut keadilan di KPU, tapi kita mau aksi. Yang sana panas-panasan, kita duduk-dudukan. Bapak-bapak yang masih tetap konsisten untuk mau ikut aksi, silakan bergabung di sini. Ibu-ibu yang megang poster, silakan, ini mungkin bisa diliput sama media, dan poster-poster ibu-ibu bisa dikirimkan kepada seluruh Indonesia untuk rakyat yang menginginkan keadilan, yang menyelamatkan demokrasi, untuk sama-sama bergerak dari daerah masing-masing. Ya, hari ini Bapak Ibu semua yang datang membawa poster, yang datang membawa bendera, menandakan bahwa demokrasi kita telah dipajak oleh 5 orang di negeri kita. Semua orang menanyakan bahwa pemilu belum terjadi curang. Tetapi bagi saya, ketika seorang paman mengesahkan undang-undang untuk meloloskan ponakannya menjadi calon wakil presiden, di situ mulai terjadi kecurangan dilakukan oleh Istana Negara. Jadi kecurangan itu bukan soal perhitungan di dalam sirekap, tapi sudah sejak awal Republik ini sudah dicunjangi. Dan itu dilakukan oleh semenjak 2014-2019. Bapak Ibu, rakyat Indonesia semua harus tahu kenapa harus ada lembaga survei yang melakukan survei elektoral 7 bulan sebelum pencoblosan, bahkan 1 hari pada saat pencoblosan, 2 jam setelah pasca pencoblosan. Lembaga-lembaga survei penipu, pembohong ini memanipulasi ruang publik. Dengan apa? Menyampaikan 2000 sampel TPS. Padahal jumlah TPS kita adalah 823.000. Yang harusnya, kalau kami di dunia perguruan tinggi, kebetulan saya adalah dosen, yang namanya ketika kita mau ambil sampel untuk menjadi perhitungan prediksi dalam menentukan siapa yang memenangkan pertarungan politik, dari total 823.000 harusnya ada 16.339 TPS yang harus dijadikan sebagai sampel dalam perhitungan. Dan di mana-mana ketika yang namanya lembaga survei ini menipu, kenapa saya bilang mereka penipu? Mereka adalah orang-orang yang sudah menyusun siasat busuk selama 8 tahun sebelum pencoblosan. Bapak Ibu, mohon, Bapak Ibu polisi, mohon untuk boleh bergeser. Kita tidak anarkis, kita tidak mau bentrok. Mohon dibukakan jalan agar rakyat yang lain tahu bahwa hari ini ada puluhan, ada ratusan Bapak Ibu yang datang ke sini hanya dengan satu niat, menyelamatkan Republik ini dari cawe-cawe seorang presiden. Mohon jangan dorong-dorong, jangan dorong-dorong. Mohon Bapak Ibu polisi mundur 2 meter dari situ, dari spanduk. Bapak Ibu harus tahu, rakyat Indonesia harus tahu
bahwa ketika perhitungan cepat yang dibilang quick count itu dibuat, kenapa harus mereka lakukan? Supaya mereka membuat dalam rakyat turun semangatnya untuk tidak mengawal perhitungan. Bapak Ibu tetap tenang. Bapak Ibu, yang lain mundur. Yang megang spanduk aja yang di situ. Yang lain mundur. Ya, Bapak Ibu, terima kasih Bapak polisi ya atas pengertian baiknya. Jadi Bapak Ibu, rakyat Indonesia, siapapun kalian yang ingin perubahan, yang ingin negeri ini diselamatkan, yang ingin demokrasi kita diselamatkan, 2 jam setelah pencoblosan ada lembaga survei abal-abal, ada lembaga survei tipu-tipu yang mengumumkan kemenangan salah satu pasangan calon. Itu cara yang dilakukan untuk menurunkan semangat kita untuk mengawal suara. Kemudian dalam perjalanan sebelum pencoblosan, sehingga saya pada bulan Desember lalu, Komisi 2 DPR RI memanggil yang namanya KPU, dan di dalam rapat RDP itu pembahasan yang namanya Sirekap. Nah, Sirekap ini itu ditolak oleh anggota-anggota DPR Komisi 2. Bapak Ibu harus tahu, Sirekap adalah alat yang disiapkan oleh RI untuk melakukan coding data. Jadi Bapak Ibu yang punya dukung 01 dan 03 ketika upload data itu data tidak masuk ke kita. Terlalu mudah ya. Apa yang terjadi? Ketika ada kecurangan itu terlihat, ada 02 yang angkanya hanya 78, tiba-tiba berubah menjadi 778. Padahal ini KPU ini memang brengsek. Mereka membuat yang namanya PKPU nomor 11 tahun 2018. Ada batas maksimum setiap TPS itu maksimum 3 orang. Kalaupun lebih, itu yang namanya daftar pemilih tambahan yang tidak berada KTP-nya tidak sesuai dengan tempat tinggalnya. Tetapi apa yang terjadi? Ada penggelembungan suara. Lalu informasi yang terbaru, versi lengkap itu tidak ada di Indonesia. Berarti jauh-jauh hari orang-orang yang sudah menyatakan diri sebagai cawe-cawe itu sudah menyusun siasat untuk memenangkan anaknya. Dan sangat disayangkan, seorang Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara yang harusnya menghormati proses perhitungan di KPU ternyata mengucapkan selamat dengan memakai T-Town sebagai dasar. Penyampaian ucapan selamat yang disampaikan Bapak Joko Widodo kepada paslon 02 itu menandakan bahwa Presiden kekurangan data. Istana kekurangan data. Istana kekurangan orang-orang akuntabel. Lembaga negara seperti penyelenggara pemilu seperti KPU yang sudah dibentuk bahkan dibiayai dengan puluhan triliun. Bahkan kalau ada putaran kedua, besok disiapkan 17 triliun untuk putaran kedua. Ini lembaga negara yang sudah disiapkan jauh-jauh hari untuk mengelola pemilu. Tapi seorang presiden dengan percaya dirinya mengatakan bahwa saya mengucapkan selamat kepada paslon 02 atas dasar kita. Maka melalui gerakan ini, Bapak Ibu semua serukan kepada rakyat Indonesia yang ingin menyelamatkan demokrasi. Ayo bergerak dari daerah-daerah. Jakarta adalah titik awal untuk kita harus selamatkan negeri. Bapak Ibu, sekali kita demo, demo tandingan seperti itu. Kita demo menuntut keadilan. 1000 kali mereka akan dibayar untuk datang berhadang-hadang dengan kita.
Dan saya harus mengapresiasi Bapak Ibu yang hari ini datang meninggalkan anak, meninggalkan suami, hanya datang bukan untuk ini Bapak Ibu, tetapi untuk masa depan Bapak Ibu, masa depan anak-anak Bapak Ibu semua. Saya saja sebagai dosen, sekaligus sebagai mahasiswa merasakan betapa mahalnya pendidikan di Indonesia. Siapapun presidennya, kita bisa ceritakan sendiri itu orang bodoh. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya menyuruhkan kepada Bapak Ibu yang masih mau peduli terhadap penyelamatan demokrasi, yang masih mau menyelamatkan suaranya di sini, dalam perhitungan oleh PPKM tidak kesempatan. Karena pengalaman demi pengalaman, kecurangan itu dilakukan di tingkat kecamatan sampai ke. Jadi Bapak Ibu, sampaikan kepada sanak saudara, keluarga di daerah, kawan perhitungan, jika ada yang tanya bahwa Anda tidak punya kapasitas masuk untuk ikut atau memfoto atau memvideo, undang-undang menjamin, undang-undang pemilu menjamin, rakyat saksi boleh masuk ke dalam perhitungan untuk mengambil foto maupun video. Oleh sebab itu, mengakhiri sambutan tidak orasi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mau datang panas-panas. Bahkan tadi saya lihat ada bapak-bapak yang rela mengeluarkan duitnya dari kantong untuk membeli makan, memberikan kepada Bapak Ibu. Dan saya sebagai orang yang beraktivitas di perguruan tinggi, saya mengapresiasi Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah masyarakat yang sadar akan negaranya dalam keadaan tidak bebas. Sekian dari saya, tetap semangat, jangan pikir bahwa jumlah kita sedikit, tidak apa-apa. Reformasi 98 tidak dimulai dengan 2 juta orang, tapi dimulai dari ratusan orang. Reformasi 98 tidak dimulai dari kampus-kampus, tidak, tapi dari ganggang rakyat yang merasakan penderitaan terhadap perintasan Orde Baru. Maka Bapak Ibu yang hari ini hadir, ayo kirim pesan kepada tetangga, kepada rakyat, agar sama-sama tetap menjaga kerajaan ini untuk tetap harus hidup dan mengawal agar peduli, walaupun sejak awal sudah tidak hidup. Satu lagi pesan, saya akan menyarankan kepada Bapak Ibu, teman-teman yang menginisiatif aksi ini, lakukan penggalangan tanda tangan petisi untuk mendesak Komisi 2 memanggil KPU dan Bawaslu untuk memberhentikan perhitungan sementara. Setuju? Saya minta buat teman-teman galang tanda tangan, buat petisi, baik petisi secara rakyat maupun petisi secara online, minta supaya Komisi 2 memanggil KPU dan Bawaslu memberhentikan sementara perhitungan recount. Karena itu adalah jalan yang baik untuk menyelamatkan demokrasi. Setuju? Mau tanda-tangan petisi? Mau? Oke, kita akan buat hari ini dan kita sebarkan kepada seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia tanda tangan minta Komisi 2 untuk panggil Hasyim Asyari dan kawan-kawannya ini, berhentikan perhitungan. Ya boleh. Setelah selesai aksi ini, Bapak Ibu boleh menandatangani petisi meminta kepada wakil rakyat, wakil-wakilnya Bapak Ibu ini, untuk memberhentikan perhitungan. Karena Sirekap itu tidak boleh jadi alat ukur perhitungan kemenangan presiden. Sesuai undang-undang, itu perhitungan menggunakan manual. Ya, jadi kita tanda tangan, kita serukan kepada seluruh rakyat
untuk diberhentikan perhitungan sampai semua sistem ini diamankan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup pemuda Indonesia! Masih semangat Bapak Ibu? Kawan-kawan semuanya masih semangat? Kalau begitu kita lihat dulu ya. Karena Jokowi telah melakukan intervensi secara membagi guna, karena Jokowi telah melakukan cawe-cawe secara terang-terangan, maka kita rakyat Indonesia harus melawan cawe-cawe Jokowi sekarang. Kalau begitu Bapak Ibu, kita kepalkan tangan kanan, tangan kiri, simbol perlawanan kita mengepal ke atas. Ya, Bapak Ibu yang masih berada di pinggir jalan, masih ada di trotoar, ayo kita gabung, kita rapatkan barisan ke tengah agar supaya terlihat oleh mata dunia bahwa masih ada rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan, yang menginginkan perbaikan, yang menginginkan keadilan, yang menginginkan pemimpin yang jujur, adil, dan mencintai rakyatnya. Betul? Kita bikin cawe-cawe, kita bikin yel-yel, maksudnya ya, bukan cawe-cawe. Kita bikin yel-yel, turun, turun, turun Jokowi, turun Jokowi, sekarang juga. Turun, turun, turun Jokowi, turun Jokowi, sekarang juga. Turun, turun, turun Jokowi, turun Jokowi, sekarang juga. Turun dari mana Bapak Ibu? Turun sebagai presiden. Kenapa? Karena telah cawe-cawe di dalam proses politik ini Bapak Ibu sekalian. Sepakat kita kerahkan massa lebih banyak untuk mendesak agar Jokowi turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sepakat? Kemudian kita yel-yel lagi. Tolak, tolak pemilu curang. Tolak pemilu curang sekarang juga. Tolak, tolak pemilu curang. Tolak pemilu curang sekarang juga. Tolak, tolak pemilu curang. Pemilu curang sekarang juga. Oke, baik. Saya serahkan kepada orator yang lain. Ya, yang lain-lain, yang mama, ada mau orator sama mama, ya. Ini aktivis 98 siap untuk mengkader KPU. Ya, mana Bang Haji Eka? Waduh, Bang Haji Eka. Oke, siap ya. Ya, mama dulu ya. Oke, siap. Oke, siap. Mama mau orang. Saya dari simpul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga bagi pengamanan kita, Bapak Polisi, pengaman rakyat yang wajib untuk kita menjadi aman. Terima kasih para pejalan kaki yang telah mendengarkan kita. Terima kasih para pengguna jalan raya yang telah melihat atau mendengarkan suara-suara kita. Terima kasih bagi ibu-ibu berdiri kita yang telah hadir, yang telah datang
yang telah mengorbankan jiwa, raga, anak, rumah tangga untuk bersedia datang ke sini, datang ke PKKPU ini. Saudara-saudara, ibu-ibu pertiwi kita sekalian, ibu-ibu pertiwi sudah langka, Bu. Ibu-ibu pertiwi kita yang mau berjuang langka, ibu-ibu, sangat langka. Mereka lebih baik ke salon, mereka lebih baik ke bawah ketimbang mereka memperjuangkan harga diri bangsa. Harga diri bangsa akan dibawa kemana, Bu? Akan dibawa kemana jika anak kemarin mau menjadi wakil? Mau dibawa kemana, Bu? Mau dibawa kemana? Kami tidak ingin, Bu, makan gratis, makan siang gratis. Apakah ibu-ibu mau makan siang gratis? Apa yang terjadi dengan makan gratis, Bu? Pajak akan naik, Bu. BBM akan naik. Apa dampak dari semua ini? Semua adalah yang akan terjadi memiskinkan dan memiskinkan orang-orang miskin yang sejahtera. Itulah konsep mereka, memiskinkan. Tetapi, Bu, kita datang ke sini, kita berkumpul ke sini untuk memperjuangkan hak-hak suara kita. Hak-hak suara kita, Bu. KPU 1999 berdiri 1999. Tetapi setelah pengesahan suara bubar, Bu. Itu pada waktu eranya Bapak Rudini. Karena kami juga masih terlibat, Bu. Kita terlibat di situ. Tetapi apa, Bu? Sekarang dari kemarin, Bu, tahun 2019, darah, nyawa, air mata, harta sudah habis, Bu. Sekarang apa yang akan terjadi dengan negara ini? Apa, Bu? Teriakan kata satu kata, Bu. Lawan, lawan, lawan. Jangan diam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang telah hadir di sini, saya sangat berterima kasih atas perjuangan kalian. Masih ada empati, masih ada simpati, masih ada hati nurani. Tetapi para pejabat kita melek hak kita, suara kita dibungkam. Siapa timbul, Bu? Kita tidak bisa menyuarakan hati nurani kita. Kita tidak punya lagi hak-hak kita berdemokrasi. Untuk selanjutnya, mari kita perjuangkan bersama-sama. Dan kita juga sudah tidak percaya dengan para tetangga. Para tetangga kita sudah tidak percaya. Yang mereka hanya dikasih sembako. Catat, Ibu, sembako. Mereka dengan girang dan senang hati, dia tidak akan berpikir pendidikan anak-anak kita. Terima kasih atas kehadirannya. Masih semangat, Bapak Ibu. Masih semangat, Bapak Ibu. Kalau begitu, mohon dengarkan arahan saya. Kita minta kepada Bapak Ibu untuk menghadap ke mana? Lanjut dikit yuk. Kemudian petaka-petakanya, poster-posternya dinaikkan agar supaya aksi kita bisa juga disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, bahwa kita hadir di sini tidak lain dan tidak bukan satu kata, menyelamatkan demokrasi Indonesia. Bapak Ibu yang duduk silahkan berdiri. Bapak Ibu yang masih berada di trotoar
silahkan ke jalan untuk memperlihatkan bahwa kita adalah rakyat yang sadar, bahwa kita adalah rakyat yang masih punya kepedulian terhadap demokrasi kita, Bapak Ibu. Semangat! Kepalkan tangan ke atas. Kemudian kita meneriakkan yel-yel. Turun, turun, turun Jokowi, turun Jokowi, sekarang juga. Turun, turun, turun Jokowi, turun Jokowi, sekarang juga. Tolak, tolak pemilu curang, tolak pemilu curang, sekarang juga. Tolak, tolak pemilu curang, tolak pemilu curang, sekarang juga. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup demokrasi Indonesia! Hidup emak-emak yang melawan! Hidup pemuda yang melawan! Baik, saya serahkan kepada orator lain. Iya, kalau ada perhatian, jadi ada kata diam. Kita uji, kita coba. Perhatian. Yo! Diam! Diam dulu. Suara. Perhatian, ulangi. Yo! Diam maju. Diam. Diam melawan, mempertahankan kemerdekaan. Diam. Saudara-saudara dari Sabang sampai Merauke, dari Ende, dari Popayapo sampai Miangas, diminta dan menjadi perhatian semua pihak bahwa yang hadir hari ini adalah segelintir dan perwakilan pemuda-pemudi tahun 1966 dan 98. Hari ini kembali ke KPU, yaitu berpenghitungan, bermanipulasi, berpencurian, berusak demokrasi Indonesia. Kami akan menuntut, sekali lagi, kami akan menuntut keadilan seadil-adilnya dan akan membawa urusan ini ke DPR RI, mengundang Komisi 2 agar memeriksa KPU RI untuk dapat ditindaklanjuti atau hari ini menjadi pilihan KPU segera dibareskan oleh pihak polisi. Kami hanya berikan saja. Yang kedua, apabila tindakan ini tidak menjadi perhatian semua pihak, maka satu-satunya langkah demi demokrasi NKRI Haji Insinyur Joko Widodo harus kita turunkan secara paksa. Setuju kita turunkan Joko Widodo. Alhamdulillah masih ada suara hati nurani yang berkembang dari Sabang sampai Merauke. Saya kembalikan kepada pembicara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita dengarkan orator yang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sudajan perwakilan dari Banten. Yang saya hormati para petugas keamanan kepolisian maupun TNI. Di sini saya menyatakan atas nama rakyat Indonesia menolak pemilu curang. Saudara-saudara, perlu diketahui bahwa rakyat punya keyakinan bahwa pemilu ini tidak berlangsung satu putaran, bahwa tidak ada yang mencapai di atas 50%. Tetapi pemerintah sengaja bertemu dengan lembaga survei bayaran untuk menggiring opini, untuk menggiring opini publik, untuk menggiring KPU agar sama dengan hasil quick count. Pernyataan deklarasi dari pasangan nomor 2 hanya berdasar quick count adalah sebuah kejahatan politik dan tidak beradab. Setuju? Karena apa? Karena Presiden dinyatakan menang hanya atas dasar perhitungan real count berdasarkan perhitungan manual secara berjenjang. Ini adalah sebuah kejahatan politik yang luar biasa yang mementingkan kepentingan pribadi tapi tidak melihat apa yang dirasakan oleh rakyat. Oleh karena itu, kami di sini datang adalah bersuara atas nama rakyat Indonesia. Apakah KPU Bawaslu akan membela yang curang? Dan apabila demokrasi dibangun di atas kecurangan, kebohongan, kecurangan, maka Indonesia tidak akan bermartabat baik secara nasional maupun dunia internasional. Dan pemilu bukan hanya sekedar memilih presiden, tetapi juga adalah bagaimana menghasilkan pemimpin terbaik bagi bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu kami katakan sekali lagi bahwa seluruh rakyat Indonesia langsung mati. yakin dan merasakan tidak ada yang menang dalam satu putaran. Tapi dan kami yakin itu, dan kami punya catatan baik dari kubu satu maupun kubu dua. Oleh karena itu KPU harus berhati-hati, jangan mau saudara diadu domba dengan rakyat. Aparat juga jangan mau diadu domba dengan rakyat. Saya yakin Polri terlahir dari rakyat, TNI terlahir dari rakyat, negara ini juga terlahir dari rakyat. Oleh karena itu kita sepakat bahwa kecurangan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya masuk semangat. Mana suaranya? Masih semangat. Kenapa panas itu tadi ya? Gua lamaan ini. We want, baby. Ayolah. Berangkat lagi. Oke, sekian Positif People update kita dari lokasi demo di depan kantor pemilihan umum Jakarta untuk menuntut pemilu penghitungan lebih adil, untuk penghitungan suara lebih adil. Demikian yang dapat kami update langsung dari KPU Jakarta. Jangan lupa subscribe. Terima kasih buat yang udah nyawer juga dari Hong Kong. Terima kasih banget. Sehat-sehat buat kita semuanya. Semoga Indonesia semakin lebih baik ke depan. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.